Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Noktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI menegaskan agar seluruh petugas haji memastikan tidak ada jemaah yang terlantar atau sakit tanpa penanganan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal memberikan instruksi tegas kepada seluruh petugas haji untuk memastikan tidak ada jemaah yang terlantar atau sakit tanpa penanganan. Pesan tersebut disampaikan saat Cucun dalam acara pelepasan jemaah calon haji di Embarkasi Kertajati, Indramayu, Jawa Barat. Cucun menyampaikan petugas tidak boleh hanya menunggu laporan masalah dari jemaah, tetapi harus aktif mendeteksi dan mengatasi kendala di lapangan. Ia menambahkan, penanganan terhadap jemaah haji bukan hanya terkait pelayanan administrasi, tetapi mencakup aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Petugas juga harus memantau kondisi jemaah, terutama mereka yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit. Di setiap embarkasi itu ketemu dengan PPIH, UPT dari embarkasi. Kebetulan kalau Kertajati ini masih ex officio Pak Kakanwil, dan para petugas kloter. Yang kita pesankan adalah bagaimana mengutamakan pelayanan kepada jemaah. Saya sering sampaikan dalam momentum untuk kita melayani, berkhidmat, dan mencari ladang amal itu sebagai petugas, bagaimana memprioritaskan kesehatan, kelancaran, keamanan, dan kenyamanan jemaah bisa dipastikan oleh beliau-beliau ini. Dan kita berdoa, kloter 13 ini dari Kertajati, dari asal daerah Kabupaten Bandung, bisa menjalankan ibadah dan semua jemaahnya dari mulai berangkat sampai kembali lagi dalam keadaan utuh. Ya. Cucun juga menekankan pentingnya edukasi tentang penyakit menular seperti meningitis dan influenza, sehingga jemaah terhindar dari penyakit tersebut selama di Tanah Suci. Dari Indramayu, Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI menegaskan bahwa misi utama panja pendidikan 3T dan juga daerah marginal adalah memastikan setiap anak di Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Pasuruan, Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan tugas panitia kerja pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dan daerah marginal. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyampaikan, kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di wilayah-wilayah marginal yang menghadapi tantangan berat dalam penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, tantangan utama yang masih dihadapi adalah pembangunan sarana prasarana pendidikan, penataan dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, hingga percepatan peningkatan kompetensi guru, terutama dalam memenuhi standar layanan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Memang ada satu problem yang mungkin mereka masih sampaikan tadi adalah bagaimana percepatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Sehingga kemudian itu bisa memenuhi standar pelayanan pendidikan yang memang itu diharapkan oleh pemerintah pusat. Dalam ini bagaimana kemudian output dari pendidikan yang dilakukan di semua tingkatan yang ada di pemerintahan Kota Pasuruan, yaitu PAUD, SD, dan SMP itu bisa betul-betul bisa memberikan output yang. Purnamasidi menegaskan bahwa misi utama panja pendidikan 3T dan daerah marginal adalah memastikan setiap anak Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI terus mendorong mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang lebih tajam dan efektif baik secara internal maupun eksternal. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami di TVR 09. Apakah yang
akhirnya menjadi langkah konkret yang dibawa di PYC ini? Yang ketiga tentu menghukum Israel secara diplomasi ataupun boykot. Sampai sekarang kerangka paling realistis two-state solution. Oke. Bahwa kemerdekaan Palestina wajib hukumnya. Jadilah anggota OKI yang sekarang ini rata-rata negara berkembang jadi negara maju. Semua anggota dari OKI menyerukan hal yang sama. Oke, mereka menyatakan Free Palestine dan mereka minta untuk diadili di Mahkamah Internasional. Karena korban yang banyak itu adalah korban ibu dan anak. Bisa mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia, terutama juga di masyarakat internasional untuk menyuarakan Free Palestine. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI mengungkapkan selama ini keluhan masyarakat terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyidikan masih sangat tinggi. Untuk itu, pengawasan terhadap penyidik harus dilakukan secara menyeluruh dan tajam. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana atau RUU KUHAP. Menurutnya, DPR RI terus mendorong mekanisme pengawasan yang lebih tajam dan efektif, baik secara internal maupun eksternal. Wayan mengatakan selama ini keluhan masyarakat terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyidikan masih sangat tinggi. Untuk itu, pengawasan terhadap penyidik harus dilakukan secara menyeluruh dan tajam. Ia menilai keberadaan pengawas internal seperti Wasidik belum cukup menggigit, sehingga diperlukan untuk pengawasan internal yang bisa dilakukan oleh penuntut umum, masyarakat, dan CCTV di ruang penyidikan. Jika kewenangannya tidak direduksi, apa yang bisa kita lakukan karena keluhan masyarakat selama ini luar biasa banyak berupa pelanggaran hak asasi, penangkapan, penahanan undang-undang. Apa yang dilakukan? Pengawasan. Apalagi? Pengawasan. Apalagi? Ya pengawasan. Bagaimana mekanisme yang harus ditimbulkan dalam pengawasan itu? Ada yang namanya pengawasan atas penyidik, wasidik namanya. Tapi sekarang ini belum menggigit. Nanti harus dicari polisi-polisi reserse terbaik ada di pengawasan penyidik. Itu di dalam. Untuk memastikan kerja-kerja polisi itu baik dan dapat dipercaya. Hingga saat ini Komisi 3 DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk memperkaya substansi RUU KUHAP, termasuk dalam hal penguatan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Bani dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo dan mendesak Kapolda Metro Jaya segera mengambil langkah tegas terhadap preman yang melakukan pengancaman, intimidasi hingga penganiayaan. Menanggapi semakin maraknya tindakan premanisme di tanah air, Komisi 3 DPR RI menekankan negara tidak boleh kalah dari ulah para preman. Komisi 3 DPR mendesak aparat penegak hukum melawan segala bentuk tindakan premanisme yang sangat merugikan sosial dan ekonomi masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo mendesak Kapolda Metro Jaya segera mengambil langkah tegas terhadap preman yang melakukan pengancaman, intimidasi hingga penganiayaan. Ia mengatakan aparat kepolisian telah diberi mandat oleh undang-undang untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Lalu meminta negara tak membiarkan aksi premanisme berlarut-larut karena dapat mengancam stabilitas iklim ekonomi di tanah air. Di proses hukum, ya jangan kemudian jikalau ada
oknum-oknum atau anggota ormas yang melakukan tindak pidana lalu kemudian dibiarkan, sehingga itu yang kemudian terkesan mereka dilindungi. Itu yang kita tidak mau. Kalau kepolisian selaku alat negara yang diberi mandat undang-undang untuk menjaga ketertiban, melaksanakan tugas dengan tegas, maka saya kira aksi-aksi premanisme di ibu kota bisa dihilangkan. Tidak boleh negara kalah terhadap aksi-aksi premanisme. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Endang Agustina mendukung seluruh upaya Polda Metro Jaya dalam melawan premanisme. Ia menekankan tindakan tegas harus segera dilakukan jika pendekatan persuasif terhadap oknum yang mengatasnamakan ormas sudah tak lagi efektif. Semua anggota Komisi 3 sepakat bahwa kita melawan premanisme. Untuk itu upaya penindakan bagi yang nyata-nyata bersalah melakukan tindak pidana wajib dilakukan penindakan. Dari Jakarta, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI mengatakan Bea Cukai perlu melakukan reformasi terhadap sistem pengawasan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang transparan dan real time untuk menutup celah penyalahgunaan pusat logistik berikat. Untuk menjaga integritas sistem logistik dan mengoptimalkan penerimaan negara, Komisi 11 DPR RI meminta Ditjen Bea dan Cukai untuk memperketat pengawasan terhadap operasional pusat logistik berikat atau PLB di seluruh Indonesia. Pasalnya, gudang penimbunan barang impor sangat rentan penyimpangan dan manipulasi dokumen kepabeanan. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio mengatakan, Bea Cukai perlu melakukan reformasi terhadap sistem pengawasan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang transparan dan real time untuk menutup celah penyalahgunaan PLB. Selama ini modus yang sering terjadi di antaranya pengalihan barang impor ke pasar domestik tanpa pelunasan kewajiban, pemalsuan dokumen asal barang, hingga keterlambatan pelaporan aktivitas keluar masuk barang. Karena ternyata PLB ini di seluruh Indonesia itu ada lebih daripada 100. Kita tentu ingin nanti mendalami PLB ini mendukung industri apa saja dan seberapa jauh efektivitas dukungan tersebut. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan evaluasi tentang peran PLB di dalam mendukung sektor industri kita. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ana Muawana menilai Bea Cukai perlu meningkatkan infrastruktur PLB seperti opnam cek fisik tahunan untuk menekan kesalahan pendataan penimbunan barang impor dan mencegah praktek ilegal. Menurut saya selain dengan sistem IT perlu juga melakukan sistem seperti opnam opnam cek fisik setiap tahun sekali dan seterusnya, atau opnam berkala sehingga ada data dari Kementerian Keuangan Bea Cukai dengan data yang ada di sesungguhnya itu sudah sesuai. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani secara resmi menutup konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI. Pertemuan ini menghasilkan deklarasi Jakarta yang membawa pesan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya, tetap bersama kami di TVR 09. Jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini, saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen?
Pilihan yang sangat berat juga. Tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Konferensi PUIC ke-19 resmi melahirkan Deklarasi Jakarta yang merupakan komitmen dukungan dalam mewujudkan perdamaian, rekonsiliasi, penyelesaian konflik, dan kemerdekaan Palestina. Deklarasi Jakarta tidak hanya menekankan pada seruan solidaritas global terkait konflik di Palestina, tetapi juga pada penguatan ekonomi dan anti-diskriminasi. Simak informasi mendalam selengkapnya yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani secara resmi menutup konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI dan menyepakati Deklarasi Jakarta yang membawa pesan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Konferensi ke-19 Parlemen Negara Anggota OKI dihadiri 9 ketua parlemen, 14 wakil ketua parlemen, dan 19 organisasi internasional sebagai observer yang mewakili 37 negara dari 54 negara. Pertemuan bilateral antar negara juga dilakukan selama konferensi untuk memperkuat langkah konkret kerjasama antara parlemen dan negara. Konferensi PUIC ke-19 resmi melahirkan Deklarasi Jakarta. Hal ini merupakan komitmen dukungan dalam mewujudkan perdamaian, rekonsiliasi, penyelesaian konflik, dan kemerdekaan Palestina. Tadi juga sudah disepakati Deklarasi Jakarta mendukung segala upaya perdamaian, diplomasi, dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik regional yang menyangkut negara anggota PUIC. Kami juga negara-negara PUIC menyepakati agar solusi dua negara antara Palestina dan Israel bisa segera diselesaikan. Juga bagaimana akses kemanusiaan yang ada ke jalur Gaza bisa dibuka seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Hasilnya adalah Jakarta Declaration. Ini nanti teman-teman semua bisa dapat every single of pieces ya. Ini ada 4 halaman. Secara umumnya sesudah kita pertimbangan ada 17 rekomendasi. Yang pertama tentu Palestina ya. Semua sepakat Palestina harus merdeka. Yang kedua, semua sepakat gencatan senjata dan pembukaan blokade wajib segera dilaksanakan dan meminta semua anggota PUIC bekerja melalui berbagai jalur yang ada. Deklarasi Jakarta memiliki 17 rekomendasi, di antaranya mendesak gencatan senjata, pembukaan blokade bantuan kemanusiaan, dan meminta pembebasan tahanan Palestina. Deklarasi Jakarta tidak hanya menekankan pada seruan solidaritas global terkait konflik di Palestina, tetapi juga pada penguatan ekonomi dan anti-diskriminasi. Sebagaimana kita kepahami, tantangan salah satu di negara-negara Islam adalah
tentang perkembangan ekonomi. 60% dari member dari PYC masih terkategorikan negara yang berkembang dan juga memiliki pendapatan per kapita yang masih rendah. Oleh karenanya kita sangat mendukung mencapai peningkatan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih tinggi lagi. Dan itu tidak bisa tercapai tanpa namanya good governance, transparansi, anti korupsi, dan juga sistem penguatan institusinya yang kuat. DPR RI menekankan pentingnya memperkuat soliditas dan kesepakatan bersama untuk segera menghentikan penindasan Israel terhadap rakyat Palestina. Masyarakat internasional harus turut mengawasi proses peradilan di Mahkamah Internasional terhadap genosida yang dilakukan Israel. Melalui kesepakatan bersama, diharapkan akan tercipta kekuatan organisasi parlemen di dunia. Tidak ada kata menyerah untuk terus memperjuangkan keadilan dan kebebasan bagi warga Palestina. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berkunjung ke Arab Saudi tentunya kurang lengkap jika pemirsa tidak berkunjung ke Masjid Ar-Rahman Jeddah. Perpaduan arsitektur Islam tradisional dan modern menjadikan Masjid Ar-Rahman Jeddah sebagai destinasi wisata religi yang banyak dikunjungi. Seperti apa dan bagaimana Masjid Apung Ar-Rahman Jeddah? Ya, jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, terletak di lokasi yang strategis dengan desain inovatif, Masjid Ar-Rahman Jeddah menjadi simbol toleransi antar umat beragama. Tidak hanya menyuguhkan keindahan, masjid ini juga memiliki makna yang mendalam dan membawa kedamaian. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan keajaiban di atas air Masjid Apung Jeddah pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, apakah Anda pernah menyaksikan sebuah masjid yang terapung? Ya, Masjid Agung Jeddah atau Masjid Al-Rahmah yang terletak di kota pelabuhan Jeddah, Arab Saudi, menjadi salah satu objek favorit para jamaah haji dan umroh sebelum kembali ke negara asalnya. Masjid ini didirikan pada tahun 1985 dan dibangun di atas panggung yang terbuat dari beton bertulang, sehingga memberikan ilusi bahwa bangunan ini terapung di atas permukaan laut. Nah, pemirsa Intips, kali ini kita akan menjelajahi keindahan dan keunikan masjid terapung di pesisir Laut Merah, Masjid Apung Jeddah. Bukan hanya keunikan yang terlihat seolah benar-benar mengapung. Masjid ini juga menawarkan keindahan arsitektur dan desainnya sehingga menciptakan pemandangan yang spektakuler. Desain masjid ini menggabungkan elemen arsitektur Islam tradisional dengan sentuhan modern. Kubah masjid yang besar dan menara yang menjulang tinggi menjadi ciri khasnya dengan ornamen kaligrafi Arab yang menghiasi dinding-dindingnya. Masjid Ar-Rahmah ini memiliki 52 kubah luar, selain kubah utama yang terbesar dengan 8 pilar penyangga. Terdapat 23 payung luar, manik-manik di bagian luar dan dalamnya bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan 56 jendela didesain dengan corak Islam.
Interior masjid juga tak kalah mengagumkan, dengan ruang sholat yang luas dan nyaman, serta jendela-jendela besar yang memungkinkan cahaya alami masuk dan memberikan pemandangan laut yang indah. Keunikan utama masjid ini terletak pada lokasi yang strategis dan desainnya yang inovatif. Anda bisa mendengarkan deburan ombak dan merasakan angin laut yang sejuk saat beribadah di sini. Tidak heran jika Masjid Apung Jeddah juga menjadi destinasi wisata yang populer. Masjid Ar-Rahmah ini terletak di wilayah Corniche Jeddah. Kawasan ini merupakan kawasan baru yang dikembangkan pemerintah setempat sebagai kawasan wisata di sepanjang Laut Merah. Masjid ini tidak hanya memiliki keindahan fisik, tetapi juga makna spiritual yang mendalam. Nama Al-Rahmah yang berarti kasih sayang dalam bahasa Arab mencerminkan semangat persatuan dan kedamaian yang diusung oleh masjid ini. Tempat ini menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama, di mana setiap orang tanpa memandang latar belakangnya bisa merasakan ketenangan dan kedamaian. Masjid Apung Jeddah bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah pengalaman yang menyentuh hati dan jiwa. Kombinasi arsitektur yang indah, lokasi yang unik, dan atmosfer yang damai membuat masjid ini menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di Jeddah. Bagi pemirsa yang mencari ketenangan spiritual atau sekedar ingin menikmati keindahan alam, Masjid Apung Jeddah menawarkan keduanya dengan cara yang luar biasa. Wah, luar biasa ya pemirsa. Tertarik untuk mengunjungi masjid ini? Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR pada Selasa 20 Mei 2025. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan ada rapat paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pemerintah tentang kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal era APBN 2026. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia dengan pembahasan penyelenggaraan sekolah rakyat dan integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik, pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Sekian kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angin Oktarini dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.